Namun, saya punya rencana, mungkin Anda ingin mendengarnya. Lin Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tenang dan terkendali, tampak seperti seseorang yang memiliki kecerdasan strategis yang hebat. Mohon berikan pencerahan kepadaku, penguasa alam. Rencana penguasa kerajaan pasti sangat bagus. Kami bersedia menaati perintah penguasa alam. Para tetua dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan menyampaikan pendapat mereka satu persatu, dan para jenderal Garda Kunlun semuanya memperhatikan dengan penuh harap, ingin mendengar wawasan unik Lin Chen. Hehe, Li Qiuxue mengangkat kepalanya, menunjukkan rasa jijiknya. Dia tidak menganggap Lin Chen sebagai tipe pemain cerdas yang merencanakan dengan cermat dan tanpa celah, pria ini hanyalah orang bodoh yang ceroboh. Rencanaku sederhana, kirim seluruh pasukan untuk merebut kembali medan perang kuno, menduduki Gunung Tianlong, lalu memperkuat segel jurang iblis untuk memaksa klan iblis surgawi kembali membantu mereka. Lin Chen menjelaskan strategi umum dalam satu kalimat, dan dia melakukannya di depan semua orang, menunjukkan tidak ada rasa takut meskipun ada mata-mata dari klan iblis langit yang hadir. Strategi Lin Chen adalah rencana terbuka, selama dia cukup kuat, klan iblis langit akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pertanyaan kuncinya adalah apakah Li Qiuxue memiliki tekad untuk melepaskan hal-hal tertentu. Pasukan klan iblis surgawi menyerbu berbagai wilayah di bawah alam Kunlun, menyebabkan kehancuran yang meluas. Selain itu, mereka secara bertahap mulai menyusup ke kota-kota besar di alam Kunlun. Jika pasukan Garda Kunlun tidak menumpas mereka, banyak orang pasti akan menderita di tangan klan iblis surgawi. Strategi yang diusulkan Lin Chen adalah meninggalkan sebagian wilayah dan langsung menuju sarang klan iblis surgawi. Mendesis. Seperti yang diharapkan dari penguasa kerajaan, ini memang strategi yang bagus, tetapi akan sulit untuk diimplementasikan. Penguasa kerajaan memiliki kebijaksanaan dan keberanian yang besar, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Para petinggi dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan menghujani dia dengan pujian. Harus diakui bahwa rencana Lin Chen memang memiliki beberapa kelebihan, tetapi mudah untuk berlebihan. Jika mereka gagal merebut medan perang kuno itu, mereka akan dengan mudah menjadi sasaran empuk. Selain itu, mengerahkan seluruh pasukan akan terlalu berisiko. Jika kita gagal, itu akan menjadi bencana besar. Nona Li, bagaimana menurut Anda? Lin Chen tersenyum sambil memandang Li Qiuxue, yang mengenakan baju zirah emas dan jubah merah darah, dan tampak gagah dan berani. Kau tidak berencana pergi ke alam Sanglin untuk menyelamatkan penguasa alam yang lama? Tanya Li Qiuxue sambil berpikir. Tidak perlu melakukan itu. Saat kau kembali dari misi penyelamatan, sudah terlambat. Tugas paling mendesak adalah memanfaatkan fakta bahwa klan iblis surgawi belum berhasil membangun pijakan yang kuat di alam Kunlun dan menyerang mereka dengan kecepatan kilat, membuat mereka benar-benar lengah. Nada suara Lin Chen tegas dan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Sekarang kau adalah penguasa alam, jadi apapun yang kau katakan harus diikuti. Li Qiuxue sedikit mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Strategi Lin Chen memang bagus, tetapi melibatkan pengambilan risiko yang sangat besar. Li Qiuxue mengagumi Lin Chen karena berani mengusulkan ide yang begitu berani. Kalau begitu, mari kita lakukan. Lin Chen segera mengambil keputusan. Sebagai penguasa wilayah, Lin Chen tidak perlu meminta pendapat orang lain. Hanya dengan satu perintah darinya, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Kunlun tidak akan berani membangkang. Sampaikan perintahku, seluruh pasukan harus maju ke medan perang kuno. Jangan ragu, tidak lebih dari 10% kekuatan masing-masing kekuatan besar yang boleh ditinggalkan. Siapapun yang tidak taat boleh menyampaikan keberatannya sekarang, dan saya dapat membujuk mereka dengan alasan. Lin Chen mengayunkan pedang pemakaman langit, dan seketika itu juga, semua tokoh penting yang hadir terdiam. Lin Chen mengeluarkan perintah mati, siapapun yang berani membangkang akan menjadi orang pertama yang dihabisi. Meskipun semua kekuatan besar dapat bersatu untuk melawan klan iblis surgawi, beberapa di antaranya pasti akan memiliki motif egois mereka sendiri. Sebagai contoh, melestarikan lebih banyak sumber daya sekte dan tidak berpartisipasi dalam perang. Ini hanyalah sifat manusia, tetapi jika semua orang begitu egois,
bagaimana kita bisa membicarakan tentang mengirim seluruh pasukan untuk berperang? Baik, Pak. Cheng Yishui, yang mewakili klan rubah surgawi dan keluarga Cheng, adalah orang pertama yang menyatakan dukungannya. Cheng Chenggong tampak agak malu. Sebenarnya dia lebih menyukai Li Qiuxue, tetapi sekarang Lin Chen yang memegang kendali kekuasaan. Untungnya, Lin Chen dan Li Qiuxue bukanlah musuh dan tidak menimbulkan perselisihan internal, jika tidak, memilih pihak yang salah bisa berakibat sangat serius. Kami bersedia bertarung sampai mati demi penguasa kerajaan. Demi penguasa alam, demi Jenderal Li, demi miliaran nyawa di alam Kunlun, kami akan bertarung sampai mati. Semua orang sepakat bahwa karena keadaan sudah sampai pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Lin Chen dan melancarkan serangan skala penuh. Pertempuran ini hanya memiliki satu hasil, kemenangan gemilang atau kekalahan telak. Tidak ada jalan tengah. Suamiku, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Lin Chen sedang memberi perintah ketika tiba-tiba dia mendengar transmisi suara Cheng Yishui, yang berkomunikasi dengannya secara pribadi. Menjelaskan, pertempuran untuk memperebutkan talenta terhebat dari 3.000 alam akan segera dimulai, dan aku ingin berpartisipasi. Selain itu, banyak anak muda berbakat di alam Kunlun juga ingin pergi. Suamiku, apakah kau pernah mempertimbangkan untuk tidak membawa begitu banyak anak muda ke medan perang kuno? Kata Cheng Yishui dengan lembut. Zaman macam apa ini? Mengapa 3.000 alam masih mengadakan kompetisi untuk mencari talenta terhebat? Apakah mereka tidak takut klan iblis surgawi akan menyerang? Suamiku, kau tidak tahu ini, tetapi sebenarnya, klan iblis langit selalu menindas yang lemah. Di antara 3.000 alam, hanya sejumlah kecil alam yang benar-benar diserang oleh klan iblis langit. Di antara 3.000 alam, alam Kunlunku sebenarnya berada di bawah rata-rata, dan klan iblis surgawi selalu mengincar dan menindas kami, jelas Cheng Yishui dengan sabar. Jika Anda ingin mendapatkan pengalaman, tentu saja Anda bisa. Lagi pula, aku tidak akan memaksa murid-murid muda dari sekte-sekte besar dan keluarga-keluarga bangsawan untuk pergi ke medan perang kuno, jawab Lin Chen. Para pemuda yang disebut-sebut sebagai jenius itu pergi ke medan perang kuno terutama untuk pelatihan, dan tidak banyak berkontribusi pada situasi pertempuran secara keseluruhan. Lin Chen menginginkan para tetua legendaris dan dari alam pencapaian surga dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan. Suamiku, aku akan berusaha untuk mengejar ketinggalan darimu. Cheng Yishui mengepalkan tinju kecilnya, 9 ekor rubahnya sedikit bergoyang, wajah cantiknya memerah. Sebelum pergi, dia ingin berlatih kultivasi bersama Lin Chen, tetapi sayangnya, waktu hampir habis. Lin Chen sedang sibuk pergi ke medan perang kuno dan mungkin tidak punya waktu untuknya. Lin Chen sangat berbakat dan kini telah menjadi penguasa alam Kunlun, dengan masa depan yang menjanjikan. Cheng Yishui merasakan jurang yang sangat besar antara dirinya dan Lin Chen, sehingga ia ingin keluar dan berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Ya, bagus untuk keluar dan mendapatkan pengalaman. Sembari itu, bisakah kau menjaga Yanran? Lin Chen menyampaikan suaranya. Oke, aku tadi berpikir untuk mengajak kakak Yanran pergi bersamaku. Dan ada Ruolan, kita bisa pergi dan berlatih bersama. Mata Cheng Yishui berbinar. Pergi keluar bersama ketiga wanita itu adalah kesempatan bagus untuk lebih dekat satu sama lain, karena mereka semua akan menghabiskan banyak waktu bersama di masa depan. Selain itu, Cheng Yishui juga ingin mencari kesempatan untuk menekan Yu Ruolan. Liu Yanran adalah permaisuri, dan memegang posisi yang sangat tinggi di hati Lin Chen. Cheng Yishui tidak berani menyinggung perasaannya. Jika dibandingkan, Yu Ruolan tampaknya lebih mudah untuk diintimidasi. Selanjutnya, Lin Chen menyerahkan tugas memimpin pasukan langsung kepada Li Qiuxue, dan menjadi manajer yang tidak ikut campur. Lin Chen tidak memahami situasi spesifik dari berbagai pihak, jadi mempercayakan hal-hal spesifik kepada Li Qiuxue adalah pengaturan terbaik, dan Lin Chen merasa lega. Setelah Li Qiuxue membuat semua pengaturan, Lin Chen dapat memimpin pasukannya langsung ke jantung musuh. Kota Suci Kunlun. Li Qiuxue mulai mempersiapkan ekspedisi militernya. Penempatan personel, pemilihan peralatan, rute barisan, dan sebagainya semuanya memerlukan pertimbangan yang cermat.
Atas undangan hangat dari Cheng Yishui dan Cheng Chenggong, Lin Chen, ditemani beberapa teman wanita dekatnya, pergi ke rumah keluarga Cheng dan menunggu. Selama proses tersebut, Cheng Yishui membawakan Lin Chen lebih dari 30 tulang naga kaisar, yang semuanya memancarkan aura yang kuat dan mengandung kekuatan asli ras naga, sehingga sangat didambakan. Setiap tulang naga tak ternilai harganya. Cheng Yishui adalah wanita kaya dan sangat murah hati kepada Lin Chen. Sekarang setelah Lin Chen menjadi penguasa alam, secara teori dia dapat meminta sumber daya dari berbagai pihak. Cheng Yishui mempersembahkan banyak harta benda, yang praktis mengosongkan pundi-pundi keluarga Cheng, menyebabkan Cheng Chenggong mengerang kesakitan. Itu adalah tabungannya selama bertahun-tahun. Namun, Cheng Chenggong berpikir lagi bahwa tampaknya layak untuk membayar harga tertentu demi mendapatkan persahabatan Lin Chen. Selanjutnya, Lin Chen berlatih di kediaman keluarga Cheng. Li Qiuxue juga memberikan banyak tulang naga kaisar kepada Lin Chen. Lin Chen kini memiliki masalah yang menyenangkan, ia memiliki begitu banyak tulang naga kaisar sehingga ia tidak dapat menggunakan semuanya. Sehari kemudian, jumlah pola naga di tubuh Lin Chen telah meningkat menjadi 1.300. Setelah memperoleh banyak tulang naga kaisar, secara teori Lin Chen seharusnya mampu memadatkan lebih banyak pola naga. Namun, kesulitan memadatkan pola naga meningkat seiring berjalannya waktu. Peningkatan kemampuan Lin Chen saat ini setelah menyerap tulang naga kaisar tidak terlalu terlihat. Malam, semuanya hening. Cheng Yishui, mengenakan gaun merah muda dan tampak memesona, menyelinap masuk ke kamar Lin Chen di bawah kegelapan malam. Liu Yanran sedang bercocok tanam. Yu Ruolan mengobrol lama dengan Lin Chen semalam, dan mungkin dia lelah hari ini, jadi dia tidak datang menemui Lin Chen. Cheng Yishui memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk tanpa mengetuk. Mata indahnya berbinar penuh hasrat saat ia berdiri di depan Lin Chen, tangan mungilnya segera meraih untuk membuka kancing gaunnya. Suamiku, kultivasi itu kerja keras, dan kau perlu bersantai sesekali. Kau baru saja naik ke posisi penguasa alam, jadi jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Cheng Yishui bersandar lembut di pelukan Lin Chen, matanya yang indah dipenuhi dengan kebahagiaan. Bagaimana kalau kamu bersantai? Lin Chen melirik wanita cantik di pelukannya. Suamiku, kau sungguh jahat. Kau tahu betul, tapi kau tetap saja bertanya padaku. Kesembilan ekor rubah Cheng Yishui semuanya berdiri tegak, matanya berkaca-kaca, dia merasa sangat tidak nyaman, dan hatinya dipenuhi kelembutan. Suamiku, bagaimana kalau kita bercocok tanam bersama? Cheng Yishui langsung mengangkat topik itu, matanya penuh daya pikat, berharap dia bisa langsung meleleh ke pelukan Lin Chen. Masuk dan bergeraklah. Lin Chen duduk bersila, menyerap tulang naga kaisar, dan tidak punya banyak waktu untuk bermain dengan Cheng Yishui. Bagus. Cheng Yishui mengayunkan pinggang rampingnya dan dengan cepat mulai bekerja sesuai instruksi Lin Chen. Terdengar suara aneh dari dalam ruangan, dan bantal meditasi yang digunakan Lin Chen dengan cepat basah kuyup oleh keringat. Setelah 3 hari berlatih di kediaman keluarga Cheng, Lin Chen akhirnya menyelesaikan pemurnian semua tulang naga kaisar. Jumlah pola naga meningkat menjadi 1.500, dan kekuatan naga ilahi di dalam tubuhnya melonjak. Selain itu, tingkat kultivasi Lin Chen telah menembus ke tingkat kelima Kaisar Suci. Di alam Kaisar Suci, meningkatkan kultivasi seseorang itu sederhana, cukup terus-menerus memadatkan kekuatan Yuan dan mengubahnya menjadi Yuan sejati. Hakikat sejati bukanlah kekuatan unsur biasa, melainkan kekuatan yang telah mengalami transformasi setelah dipadatkan secara intensif. Di alam Kaisar Bela Diri, energi Yuan di dalam tubuh dapat berlipat ganda hingga mencapai puncaknya. Setelah mencapai alam Kaisar Suci, kekuatan Yuan berubah menjadi Yuan sejati, menjadi lebih kuat lagi. Mereka yang berada di alam legendaris dan alam surgawi, di atas tingkat Kaisar Suci, memiliki esensi sejati yang lebih mendalam dan melimpah di dalam tubuh mereka. Keluarga Cheng mengendalikan semua serikat pedagang utama di alam Kunlun. Mereka sangat kaya dan memiliki berbagai macam sumber daya kultivasi berharga, harta karun alam langka, obat-obatan suci yang berusia lebih dari 50.000 tahun, dan berbagai pil kekaisaran kelas atas.
Lin Chen menerima semua yang ditawarkan dan dengan cepat memurnikan serta menyerapnya, sehingga sangat wajar baginya untuk menembus ke tingkat kelima ranah Kaisar Suci. Setelah 3 hari, Li Qiuxue akhirnya siap. Mereka mengerahkan pasukan berjumlah 1 juta orang, terbagi menjadi 3 jalur, dan langsung menuju medan perang kuno. Kerajaan Kunlun awalnya memiliki populasi 1 juta jiwa. Li Qiuxue dengan cermat memilih sekelompok pasukan elit, yang berjumlah total 700.000 orang. Kemudian, dengan tambahan personel dari berbagai sekte, keluarga bangsawan, dan balai penegakan hukum, total 1 juta orang tiba dalam sebuah prosesi yang megah. Li Qiuxue berbaris dengan langkah yang sangat cepat dan juga memilih sekelompok pasukan garda depan untuk memimpin jalan. Tim garda depan adalah kekuatan tempur utama sejati dari alam Kunlun, mereka yang tingkat kultivasinya di bawah tingkat ke-9 alam legendaris bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Tentu saja, Lin Chen dan Li Qiuxue adalah pengecualian. Pasukan garda depan, yang hanya berjumlah 3.000 orang, bergerak lebih cepat lagi, seperti belati tajam yang menusuk jantung, menyapu bersih klan iblis surgawi kemanapun mereka pergi. Hanya dalam 2 hari, 1 juta orang dari alam Kunlun menyerbu medan perang kuno tersebut. Tidak banyak iblis langit yang tersisa untuk menjaga medan perang kuno. Pasukan iblis langit sibuk melahap kota-kota besar di alam Kunlun. Siapa sangka Li Qiuxue dan Lin Chen akan memimpin pasukan berjumlah jutaan orang untuk secara terbuka menyerang medan perang kuno, berbaris menuju jurang iblis, dan mendekati sarang iblis langit. Sekarang, klan iblis surgawi memiliki 2 pilihan. Pertama, mengabaikan medan perang kuno dan melancarkan serangan skala penuh ke kota-kota besar di alam Kunlun hingga mereka menduduki kota suci Kunlun. Kedua, segera kembali untuk mempertahankan medan perang kuno dan memastikan bahwa segel jurang iblis tidak diperkuat, sehingga lebih banyak iblis surgawi dapat terus turun dari jurang iblis. Apapun yang dipilih klan iblis surgawi tidak penting bagi Lin Chen. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah membunuh tanpa pandang bulu. Klan iblis surgawi yang menjaga medan perang kuno hanya memiliki sedikit tokoh kuat di tingkat alam legendaris dan surgawi, sehingga mereka tidak sebanding dengan pasukan jutaan orang dari alam Kunlun. Lin Chen dan Li Qiuxue memimpin, tak terbendung dan menerobos barisan musuh, mendekati Gunung Tianlong.